Jadi peristiwa itu terjadi ketika aku di Amerika. Oh. Dan kita nggak tahu ada kejadian seperti itu sampai pas pulang dari Amerika, nyampe di Indonesia baru mbak-mbak pada laporan. Itu baru kita tahu, oh ternyata ada seperti ini. Kita cek CCTV, kita cross check sama mertua, karena pas kejadian itu ada mertua juga, ada adik ipar, ada mama aku, dan baru ketahuan ada kejadian seperti itu. Dan kita cek semuanya, mereka bahkan ada rekamannya. Barusan kita tahu ternyata selama ini orang yang kita percayai itu rupanya tega nyakitin anak kita. Oke, berapa lama ART tersebut bekerja dan sudah melakukannya itu berapa lama juga? Kalau ART bekerja tuh hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun, jadi bukan mbak yang baru. Terus berapa lama dia melakukan tindakan itu ketika aku di Amerika itu, jadi mungkin sekitar hampir 1 minggu lah. Karena 1 minggu setelah itu langsung mbaknya Shenol udah balik gitu. Jadi mbak ini adalah mbaknya Nicholas, anak kedua, yang diperbantukan untuk jaga Shenol, karena mbak yang pertama yang mbaknya Shenol itu harus pulang kampung karena orang tuanya stroke gitu. Jadi memang menjadi dilema apakah kita jadi berangkat ke Amerika apa enggak. Itu sebenarnya pergumulan sih. Aduh, berangkat nggak ya? Kalau berangkat itu untuk Shen juga, karena harus ngambil alat untuk Shen, alat terapi. Karena kalau nggak ada berarti ya Shen nggak akan ada alat baru. Perkembangannya takutnya akan terlambat juga. Sedangkan kalau kita ke Amerika akan ninggalin anak-anak pada waktu yang cukup panjang gitu. Tapi memang di rumah ada mertua, ada adik ipar, dan ada mama aku. Tapi tetap aja Mbak itu bisa nemuin celah. Saya nggak tahu gimana celahnya, dia tahu letak CCTV, dia tahu apa, jadi ada celah itu dia bisa bantu. Berarti itu alat yang kemarin diposting Kojifer itu ya, yang dari Amerika itu sendiri. Iya. Dan pada akhirnya kenapa tidak mau melaporkan? Karena kan ini kan bicara soal anak ya. Mau memaafkan. Iya, mau memaafkan karena mungkin Shen udah maafin terlebih dahulu ya. Jadi Shen itu anak yang sangat maaf sekali, dan aku belajar memaafkan dari Shenwell. Jadi fokus pertama aku itu udah langsung ke anak, udah langsung ke nolong Shenwell. Jadi bukan lagi ke harus penjara berapa lama ini, saya harus keep up beritanya apa. Jadi enggak, jadi kita udah nggak kepikiran itu untuk hire lawyer, untuk lapor atau semua, kita udah nggak kepikiran. Yang kita pikirkan adalah Shenwell. Jadi Shenwell gimana caranya pulihkan keadaan Shenwell biar dia nggak trauma, biar dia nggak shock, dan juga membuat dia ya semakin pulih ke depannya, bisa berjalan, berlari. Kekerasan apa aja kok yang dialami Shenwell sendiri? Kekerasannya itu banyak, sempat mukul kepala Shen, terus kemudian juga ketika dimandiin biarkan sampai menggigil, sampai bibirnya biru, dia nyuapin juga, masukin air ke hidung biar anaknya Kesedak. mau nelan tapi akhirnya kesedakan. Jadi itu beberapa kekerasan yang saya bisa ceritain, tapi ada beberapa yang memang saya memilih untuk nggak usah cerita, karena itu apa ya, membuat hati saya itu merasa gagal sebagai orang tua. Sangat tega perlakuan ART. Shenwell sendiri ketika itu mendapatkan perlakuan tersebut sempat menangis, berteriak atau gimana sih kok? Oh, menangis ya, menangisnya sampai sebegitunya, satu rumah tuh sampai kaget itu. Kenapa Shen gitu? Jadi sampai batuk-batuk, sampai menangis itu. Nah setelah dilihat, ya itu rupanya mbaknya lebih galak daripada orang rumah. Nah itu yang saya tahu ketika mbak-mbak lain pada laporan. Kalau ditegur nggak mau pak, karena mbaknya lebih galak. Nah ini mungkin juga saya udah briefing semua mbak, lain kali siapapun itu kalau kasar sama anak, kamu harus langsung stop, harus hentikan gitu, harus nyelamatin anaknya dulu, jangan mikir oh ini siapa, ini apa gitu. Walaupun contoh ya saudara sendiri pun kalau kasar sama anak saya, ya udah kamu harus selamatin dulu. Nah itu yang mungkin mbak nggak ngerti kan, dia ngerasa oh ini kan orang yang dipercaya sama bapak, jadi mungkin dia memang punya posisi untuk itu. Nah itu yang saya akhirnya udah kasih tahu ke mbak juga. Karena memang awalnya saya nggak kira dia akan seperti itu. Jadi mbaknya juga pintar, baik, telaten. Nah jadi seperti ini kan kayak dua orang berbeda. Berarti awalnya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, dan nggak ada ciri-ciri atau mungkin nggak ada menjurus ke arah sana sama sekali gitu. Kalau ada pasti saya nggak akan berani ninggalin ke Amerika dengan dia. Saya nggak akan. Ini ART-nya dari agensi atau dari agent. Lalu ada peringatan apa sih, atau mungkin dari pihak agensinya atau gimana? Saya udah komplain ke agent, saya udah kirimin semua videonya, dan mbaknya memang berada di Tegal dan saat ini sudah dicari, memang lagi nggak ada di Tegal, nggak ada di rumahnya, mungkin memang sedang di Jakarta gitu, mungkin lagi pacaran, saya nggak tahu.
Berarti setelah ketahuan dia langsung kabur, dia langsung kabur karena mungkin ya dia takut saya berubah pikiran dan melaporkan ke polisi, jadi dia langsung kabur. Ini Tapi mesti memang kedepannya saya juga nggak ada cara laporin ke polisi sih, Mbak, jadi udahlah biarlah saya memulihkan kondisi hati ini juga gitu kan, dan pulihin Shane juga gitu. Karena kalau misalnya ada proses hukum saya pasti akan hati saya pasti akan di sana gitu. Gua akan lihat, gua cek beberapa tahun, cuma 5 tahun, masa, jadi udahlah saya memilihkan untuk memaafkan sepenuhnya, forgive and forget. Ini usianya gimana, masih muda? Mbaknya 17 tahun. Gitu. Jadi memang masih ababil sih ya, itu mungkin juga pelajaran untuk kita semuanya, walaupun hanya berapa saat, tapi namanya mungkin usia tuh ya harus dipertimbangkan sih. Mbak yang Shanwell sih memang udah 40 tahun gitu. Nah cuma karena orang tuanya stroke dia pulang kampung, memang harus digantikan dengan ini. Dan kondisi Shanwell sendiri so far seperti apa sih kok sekarang? Kemarin sudah dibeli alat juga jauh dari Amerika gitu. Ya. Gimana? Shanwell sudah membaik, puji Tuhan, sudah mulai happy lagi dan sudah mulai terapi lagi. Makanya hari ini juga Tiffany antar ke sekolah dan juga terapi, makanya nggak bisa nemenin di sini, maaf. Tapi Shan sudah happy lagi sih, dan pelan-pelan juga sudah mulai kita kasih lagi makan lebih banyak biar untuk ngejar kondisi fisiknya. Karena Shanwell ketika kita tinggal itu pas kita nyampe agak lemes dan memang mungkin agak kurang makan gitu ya. Sekarang lagi kita fokus ke sana. Oh, ini kan sebagai orang tua berupaya keras untuk putri tercinta, menjadi kisah inspiratif bagi para orang tua yang mempunyai anak yang sama. Seperti apa sih kok mungkin struggle-nya sendiri? Ya, struggle-nya sih sudah pasti daily ya, tapi tetap dengan kita orang tua kita harus berpengharapan karena anak itu cuma punya kita. Jadi kalau misal kita lose hope, kalau kita menyerah, ya apa kabar mereka. Jadi tetap jangan sampai kehilangan pengharapan, cari komunitas, cari teman-teman untuk saling menguatkan, cari Tuhan, kita berdoa, karena memang kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam sih. Jadi that's why kita perlu beriman, that's why kita perlu berdoa gitu. Dan saya juga percaya ini Tuhan sudah jaga. Kalau Tuhan nggak jaga, mungkin saya nggak akan tahu bahwa mbaknya ternyata sifatnya seperti ini. Ya kan? Jadi memang semua tuh terjadi ya sesuai dengan kehendaknya, dan saya percaya bahwa Tuhan tuh sudah menjaga Shan. Kok mungkin terakhir adalah ini pengobatan sudah sampai tahap mana dan kedepannya akan langkah pengobatan seperti apa kok? Apakah akan dibawa ke luar juga atau gimana kok? Ya, kita kepikiran untuk bawa Shan ke Amerika sih. Cuman kendala dari Shan untuk traveling jauh itu, Shan tuh kan harus makannya tepat waktu. Nah, ketika Shan makan tuh memang harus area yang agak private, agak gede. Dia tuh mudah terdistract soalnya. Dan kita juga sempat kepikiran apakah mau pasang pack itu seperti selang di perut. Nah, ini juga langkah yang nggak mudah juga bagi saya karena akan ada operasi di perut, pasang selang, jadi makanan bisa di blender, di jus langsung dimasukin ke selang. Jadi Shan itu mungkin kalau misalnya mau makan langsung masukin selang dulu, nanti baru ketika udah santai baru punya. Jadi itu menjadi struggling kami sih. Tapi kalau misalnya ada itu akan lebih gampang untuk dia traveling ke Amerika, kemana untuk kita cari pengobatan yang lebih canggih. Berarti tahun ini atau gimana, masih struggle? Tahun ini kita usahakan kita pulihkan dulu Shanwell, fisiknya kita pulihkan dulu, mental kita pulihkan dulu. Nanti setelah itu saya akan check up semuanya ke dokter gastro dan juga dokter gizi, dokter anak, dokter syaraf, kita cek semuanya dan untuk lihat apakah mungkin dan apakah perlu untuk Shanwell melakukan tindakan operasi. Untuk pemulihan dari traumanya sendiri sampai harus memang dia didampingi sama psikolog. Kalau traumanya jujur sebenarnya Shan tuh nggak terlalu trauma karena dia tuh anak yang happy, bahkan dia bisa maafin mbaknya gitu. Jadi karena kita udah mengerti ya, walaupun Shan nggak bisa mengutarakan tapi kita ngerti gerak-geriknya. Jadi she's very happy, dia nggak trauma. Tapi memang kita juga harus ada di sana dan kita harus selalu encourage Shan bahwa Shan we love you. Shan yang itu tuh salah, jadi Shanwell kalau bisa digituin, Shanwell harus protes, harus lapor ke Didi walaupun dengan gesture gitu. Jadi kita memang kasih edukasi seperti itu dan kita ada untuk Shan, kita doa Shan, kita akan punya penyembahan, kita doa bersama-sama dan Shan is getting better.